Kita sudah memasuki bulan November ya, dan kita sudah melewati 10 bulan dalam tema Journey of Faith, dan kita masih ada di tema itu sepanjang tahun ini, masih ada 2 bulan sampai Desember bulan depan. Dan iman yang dihubungkan dengan pengakuan iman rasuli sudah selesai bulan lalu, Oktober ya, iman, kebangkitan, dan kekekalan. Sehingga 2 bulan yang sisa ini saya mencanangkan untuk November ini tema iman dan keluarga. Tema keluarga ini jarang dikhotbahkan, kecuali di family camp. Ya, biasanya kalau kebaktian minggu yang dikhotbahkan kesetiaan, tentang iman, tentang komitmen, tentang pelayanan, tentang hubungan kita dengan Tuhan. Tapi tema keluarga sepertinya jarang terperhatikan, padahal Alkitab itu mengajarkan tema keluarga itu sangat banyak. Keluarga itu bagian yang dahsyat ya. Jadi dia lembaga resmi yang terkecil. Bapak Ibu ngerti enggak, 2 orang disatukan harus melibatkan sorga dan negara. Pernah Bapak Ibu punya pikiran enggak bahwa keluarga itu adalah lembaga kecil, resmi, dahsyat. Hanya untuk menyatukan suami dan istri, 2 orang ini saudaraku, melibatkan sorga dan melibatkan negara. Gitu. Jadi keluarga kita itu dahsyat, saudara. Katakan sama-sama, keluarga itu dahsyat. Katakan haleluya, puji Tuhan ya. Jadi makanya kalau ada orang mau nikah dan kemudian asal-asal persiapannya mendadak tiba-tiba, saya nggak akan siap melayani. Karena perlu konseling, perlu pelajaran 10 sesi dan sebagainya. Karena kita mau jalan ke Jakarta saja saudaraku, jalan 1 minggu persiapannya begitu luar biasa. Kita mau keluar pulau, kita mau jalan ke satu tempat persiapannya panjang. Apalagi untuk perjalanan keluarga yang hanya maut yang bisa memisahkan. Perlu persiapan yang serius. Karena itu bulan ini kita akan belajar tema tentang iman dan keluarga. Next. Nah, judul kita sore hari ini adalah kerelaan melepaskan. Siapa yang rela, siapa yang dilepaskan. Nah, itu kita akan belajar. Yang jelas ini sesi parenting. Parenting dari kata parents. Parents itu orang tua. Jadi khotbah ini arahnya adalah mengajar kita bagaimana hubungan orang tua dengan anak. Tema keluarga itu bisa tema couple. Jadi bagaimana suami dan istri membina hubungan rumah tangga. Bagaimana manajemen keuangan keluarga. Bagaimana kita dengan masa lalu kita. Kemarin di Jakarta saya diminta tema masa lalu perusak keharmonisan rumah tangga. Wah, saudaraku, judulnya ngeri dan serem nih. Masa lalu perusak keharmonisan rumah tangga. Rupanya ada rumah tangga yang berjalan sekian lama dan masa lalunya tuh masih tertutup dan gak terbuka. Terbuka setelah sekian lama menikah dan itu menimbulkan goncangan-goncangan. Tapi sore hari ini kita nggak akan bicara couple, tapi kita bicara parenting. Jadi hubungan orang tua dengan anak. Nah, sebelum kita membahas kerelaan melepaskan ini, next yang berikut, saya akan mengajak kita mengenal satu istilah yang sedang viral. Jadi istilah ini sedang banyak muncul, yaitu generasi strawberry. Strawberry generation. Kenapa istilah itu muncul? Apa artinya generasi strawberry? Yang jelas Bapak Ibu Saudaraku, generasi kita, anak-anak kita, Gen Z atau sering disebut Gen Z, generasi Z. Anak-anak muda kita hari ini itu sering disebut strawberry generation. Kenapa? Strawberry itu indah, tapi lemah. Eksotik tapi rapuh. Jadi stroberi itu manfaatnya banyak, buahnya menarik, ya, eksotik, menarik gitu. Dilihatnya enak dan dimakannya juga seger gitu. Fungsinya secara kesehatan juga luar biasa, mengandung potensi yang besar, mengandung potensi yang luar biasa, tapi lemah. Generasi ini penuh potensi, indah tapi rapuh. Gampang lokro, nggak punya daya juang. Nah, itulah stroberi. Nah, karena itu generasi strawberry sering merasa tidak berguna, padahal dia berharga. Jadi bayangkan iblis ngerusak generasi kita ini, anak-anak kita,
Mereka itu diciptakan dengan banyak potensi, kekuatan, dan kelebihan. Tapi gampang down. Baperan. Sering merasa tidak berguna. Padahal dia berharga. Iya. Katakan sama-sama, aku berharga mahal. Katakan saudaraku, haleluya. Ya. Oke. Jadi berharga tapi merasa tidak berguna. Nah ini harus diatasi. Ini gangguan mental yang serius saudaraku ya. Bukan main-main. Next yang berikutnya. Yang di sisi kiri itu adalah sisi positif. Yang di sisi kanan itu sisi negatif. Sisi positifnya apa? Generasi ini kreatif, unik, lebih terbuka atau open minded, kritis, potensial, cerdas, wawasan luas, dan canggih. Canggih saudaraku. Ya, anak-anak kita ini lebih pintar dari kita, lebih kritis dari kita, makanya mereka suka menyanggah, mereka suka berargumen. Wah dulu kita itu kalau sama orang tua, begitu orang tua ngomong kita nggak berani menyanggah satu kata pun. Tapi hari ini anak-anak kita itu punya sanggahan dan logik dan itu masuk akal gitu. Kenapa? Karena mereka kritis, potensial, cerdas. Nah tapi kelemahannya, sisi negatifnya adalah mereka tuh takut gagal. Jadi nggak percaya diri gitu loh. Tidak tahan tekanan, mudah kecewa, mudah galau, tidak suka tantangan. Kalau Bapak Ibu baca media, hari ini banyak diberitakan perusahaan-perusahaan tuh rame-rame memecat karyawan generasi Z, Gen Z. Artinya anak-anak muda kita, ya, mereka keluaran terbaru dari pendidikan, tapi ternyata banyak dipecatin dari perusahaan-perusahaan. Kenapa? Nah, nanti saya di grup Karisma minggu ini saya share materi yang berhubungan dengan tema kita ini, saudaraku ya. Kenapa Gen Z, anak-anak muda kita banyak dipecati dari perusahaan-perusahaan? Mereka nggak punya daya juang, dikasih tantangan sedikit mereka menyerah, mereka merasa tidak mampu. Padahal sebenarnya belum berusaha dan belum memaksimalkan potensi mereka. Ada tantangan sedikit kecewa, ya ditegur pimpinan langsung down saudaraku, atau berontak atau melawan begitu. Jadi mereka rapuh, mereka tidak tangguh begitu. Lanjut yang berikutnya. Nah ini karakteristik berikutnya dari generasi strawberry. Mereka tuh cengeng, ya. Mereka ngambekan, mereka baperan, perasaannya sensitif, kemudian kurang punya daya juang dan tukang merengek. Gitu. Disuruh ke warung yang dekat saja, saudaraku, kalau nggak ada motor nggak mau. Padahal kita dulu orang-orang tua ini, wah kalau disuruh kadang-kadang ya harus jalan jauh gitu kan. Tapi generasi sekarang motornya lagi kempes bannya, sepedanya lagi rusak, padahal jalan kaki bisa saudaraku. Ketika disuruh selalu banyak alasan gitu ya. PR terlalu banyak ngeluh saudaraku, ya kan. Sekolah saudaraku agak berat sedikit mereka ngeluh. Jari ini kurikulum merdeka. Ngapa merdeka. Layangan ganti raiso merdeka apa nih? Wah gitu kan saudaraku. Itu generasi strawberry saudaraku ya. Oke. Kon sinau terus dolane keter. Wah gitu saudaraku ya. Kapan le dolanan, kapan le udan-udanan, sekolah nganti sore jari merdeka. Wah apa nih sih merdeka? Ini generasi yang kurang punya daya juang, tukang rengek, ya. Didisiplin gurunya sedikit, lapor, bukan orang tua, lapor polisi, saudaraku, begitu kan saudaraku, iya kan? Cuma dijewer, dicubit sama gurunya, Tuhan langsung lapor ke kantor polisi, terjadi kekerasan dalam sekolah, wah gitu saudaraku, ya. Oke, nanti saya akan share di grup Karisma, ya, untuk hubungan-hubungan saya sudah simpan beberapa video untuk mendukung pemahaman kita minggu ini. Kemudian ada gejala tantrum. Apa itu tantrum? Nah Bapak Ibu harus paham bahwa tantrum ini juga istilah yang sedang ngetren, sering diucapkan dan sering muncul di media. Tantrum adalah perilaku emosional yang tidak terkontrol. Reaksi emosional yang meluap-luap di mana seseorang sulit mengendalikan emosinya dan cenderung menunjukkan kemarahan atau kekecewaan secara berlebihan. Misalnya saudaraku, kalau hanya minta pentol, ojek,
tidak dituruti, lalu ngesot-ngesot sambil teriak-teriak histeris, itu namanya tantrum. Bayangkan, hanya untuk pentol yang murah, yang tidak menambah apapun, saudaraku. Pentol itu kan tidak menambah panjang umur ya saudaraku ya, setuju ya saudaraku ya. Ya pentol itu tidak menambah panjang umur anak-anakku, begitu ya. Jadi dan tidak juga membuat kalian lebih sehat sebenarnya pentol, ya. Karena itu hanya berguna untuk mukul gamelan. Pentol saudaraku ya, pentol ojek itu hanya berguna untuk mukul gamelan. Sebenarnya kalau itu pun tidak, kita nggak jajan itu, nggak ada yang berkurang dalam hidup kita. Tapi sampai ngesot, teriak-teriak histeris. Misalnya anak minta pulsa, nggak dikasih, bakar rumah. Waduh, itu tantrum yang ekstrim, yang kebangetan. Bayangkan hanya gara-gara minta pulsa nggak dikasih, dia bakar rumah. Rumah orang tuanya lagi, masih mending kalau rumah tetangga. Enggak saudaraku, enggak ya. Jadi sama saja ya. Rumah tetangga atau rumahnya sendiri ya jangan dibakar, haleluya ya. Puji Tuhan. Bilang sama sebelah, ya kalau baper jangan bakar rumah, bilang haleluya ya, puji Tuhan, jangan bakar rumah dong, oke? Itu tantrum. Nah Bapak Ibu, bagaimana kita orang tua terlibat mengatasi dan ikut mencegah terjadinya gejala berjemaah ini saudaraku ya, gejala akhir zaman ini, tantrum ya. Jadi jangan biarkan anak kita tukang ngesot karena anak kita belum suster. Haleluya ya, puji Tuhan. Karena yang ngesot itu jatahnya suster ngesot, saudaraku ya. Puji Tuhan, apa yang kami khotbahkan ini sudah kami lakukan kepada kedua anak kami. Ya, sampai anak kami berumur 31 tahun ini, saudaraku, maka apa yang kami sampaikan ini bukan teori tapi kami sudah terapkan. Kami nggak pernah izinkan anak itu minta sesuatu sampai ngerengek-rengek ngesot, saudaraku. Silakan ngesot dan kita nggak akan turutin. Tegas. Kenapa? Karena kami mau anak itu tangguh menghadapi situasi. Tidak semuanya diiyani, tidak semuanya dituruti. Nah itulah generasi yang muncul hari ini. Nah lanjut yang berikut, next. Lalu pertanyaannya, mengapa muncul generasi yang rapuh? Kenapa kok bisa? Stroberinya rusak, stroberinya busuk, stroberinya jadi nggak eksotik lagi, nggak indah. Sebenarnya indah, tapi menjadi tidak menarik lagi. Kenapa muncul? Nah kita akan jawab di akhir khotbah. Nah sekarang kita lihat kebenaran yang pertama. Yuk kita baca sama-sama kebenaran pertama. 1, 2, 3. Setiap anak milik Tuhan. Orang tua, anak-anak harus paham bahwa setiap anak itu milik Tuhan. Ayatnya kita lihat yang berikutnya. Maliaki 2 ayat 15. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka ini suami istri, menjadikan mereka suami istri, daging dan roh. Dan apakah yang dikehendaki kesatuan suami istri itu? Apa? Keturunan ilahi. Jadi anak yang dihasilkan dari pernikahan kudus disebut keturunan ilahi. Apa yang dikehendaki kesatuan daging dan roh, suami dan istri, yaitu keturunan ilahi. Jadi anak kita tidak akan ada tanpa campur tangan Tuhan. Karena itu dengar baik-baik, tidak ada istilah anak haram. Enggak ada. Prosesnya bisa haram. Ngerti Bapak Ibu? Seorang anak yang dilahirkan di luar pernikahan yang sah, prosesnya haram. Tapi ketika anak itu lahir, itu terjadi atas kehendak Tuhan. Jadi tidak ada di dalam Tuhan, tidak ada istilah anak haram. Yang haram, bapak ibunya. Apakah ini menggoncangkan kita? Ya. Selama ini kita tunjuk anak haram, anak di luar pernikahan. Salah, anaknya nggak salah kan saudaraku. Anak itu lahir atas kehendak Tuhan, yang haram bapak ibunya. Jadi nggak ada anak haram, yang ada orang tua haram. Prosesnya haram bisa terjadi. Tapi ketika dia lahir, dia adalah ciptaan Tuhan. Tuhan
menghendaki dia. Seorang anak bisa lahir tanpa rencana kita. Tapi kalau dia sampai lahir, itu artinya rencana Tuhan yang terjadi. Ya, jadi jangan pakai istilah anak haram, jangan pakai istilah anak bonus. Gak ada anak bonus, saudaraku ya. Semuanya dalam kendali tangan Tuhan. Bilang sama sebelahmu, kamu bukan bonus. Bilang, haleluya. Ya, keberadaanmu ini direncanakan Tuhan gitu loh. Keberadaan kita itu didesain oleh Tuhan. Tanpa Tuhan kita nggak mungkin sampai ada hari ini. Yang setuju katakan amin. Ayat yang kedua, Yesaya 16 ayat 20. Bahkan, ini teguran Tuhan kepada Yerusalem yang sering mempersembahkan anak-anak hidup kepada berhala. Lihat, bahkan engkau mengambil anak-anakmu lelaki dan perempuan yang engkau lahirkan bagiku, kunya besar. Dan mempersembahkannya kepada mereka menjadi makanan mereka. Apakah persundalanmu ini masih perkara enteng? Saya jelaskan dulu. Jadi ini teguran Tuhan kepada Yerusalem, umat Tuhan, karena mereka mengambil anak-anak lelaki dan perempuan yang dilahirkan untuk Tuhan, diserahkan kepada berhala. Loh Pak, maksudnya diserahkan gimana? Apakah seperti kita orang Kristen, anak kecil diserahkan kepada Tuhan, dibawa ke gereja, diberkati, datang hidup, pulang hidup? Itu diserahkan, kita kan begitu, anak kecil kan, datang. Kita nggak menganut baptisan bayi kan, kita anak bayi diserahkan, diberkati, datang hidup, pulang hidup, tambah diberkati, diserahkan kepada Tuhan. Tapi ketika seorang anak dipersembahkan kepada berhala, dibawanya hidup, diserahkannya untuk dimatikan. Ayat berikutnya, ayat 21. Bahwa engkau menyembelih anak-anakku dan menyerahkannya kepada mereka dengan mempersembahkannya sebagai korban dalam api. Jadi anak bayi itu bisa disembelih, bisa diserahkan untuk dibakar. Hidup-hidup. Bayangkan, penyembah berhala begitu mencintai berhalanya sehingga rela memberikan anaknya. Mempersembahkan anaknya. Dan ayat begini banyak di Alkitab. Ini saya hanya kutip satu saja. Tapi banyak ayatnya. Ya. Jadi lihat, mereka statusnya adalah anak-anak Tuhan. Anak lelaki dan perempuan yang dilahirkan bagi Tuhan. Jadi kebenaran yang pertama tadi apa? Setiap anak milik Tuhan. Karena itu Natal kita bertema anak. Ya, bawa anak-anak kita. Dorong mereka sekolah minggu. Ya. Ajari mereka pendidikan rohani karena mereka anak Tuhan. Berarti kita mengabaikan perkara pengajaran rohani, karakter building, saudaraku, di dalam keluarga kita sedang melawan perintah Tuhan karena mereka itu milik Tuhan. Kebenaran kedua, next. Orang tua hanya dititipi. Jadi orang tua itu hanya dinunuti. Gitu ya. Orang tua itu hanya dinunuti. Ayatnya next. Kebenaran 2, Mazmur 78 ayat 4 dan seterusnya. Ini perintah untuk kita mendidik anak-anak kita. Saya baca ya. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, orang tua itu bertugas menceritakan keajaiban Tuhan. Orang tua itu bertugas memperkenalkan Tuhan kepada anak-anaknya. Jangan taruh pendidikan iman hanya kepada guru-guru sekolah minggu. Yang pertama, orang tua harus ngajari. Pendidikan agama yang inti itu bukan di sekolah, bukan di gereja, tapi di keluarga. Katakan sama-sama, pendidikan agama utamanya di rumah. Katakan sama-sama, haleluya, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Guru sekolah minggu terbatas melayani, cuma 1 jam, 1,5 jam. Di sekolah dalam 1 minggu berapa lama? Paling 1 jam pelajaran agama dalam 1 minggu, bayangkan. Padahal anak kita lebih banyak di rumah dan seharusnya guru agama yang terbaik adalah orang tua. Ya, 5. Telah ditetapkannya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka. Lihat, perkenalkan anak kita firman Tuhan.
Ya, ini wajib hukumnya. Karena kita sedang dititipi anak Tuhan. 6. Supaya, kenapa harus diperkenalkan firman Tuhan? 6. Supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian. Supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka. 7. Supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Ini namanya iman berantai. Satu generasi ngalami Tuhan, dia cerita kepada generasi yang berikutnya. Tujuannya supaya generasi ini menceritakannya kepada generasi yang kemudian lagi. Itu iman berantai. Nah, saya pesan kepada jemaat Karisma Family, jangan percaya pesan berantai. Kalau Bapak Ibu dapat WA, sebagus apapun isinya, tapi kemudian ada pesan di bawah begini, sebarkan kepada 10 orang hari ini, sebab kalau engkau tidak menyebarkan kepada 10 orang, engkau akan mengalami gatal-gatal sekujur tubuhmu. Misalnya gitu, saudaraku ya, haleluya ya. Kalau engkau tidak menyebarkannya dalam waktu 5 menit, maka engkau akan ketemu orang gila berombongan. Nah, misalnya gitu, saudaraku, saya nggak ngerti. Ada ancaman-ancaman begitu kan. Kalau engkau tidak menyebarkannya, hari ini akan ada sakit penyakit, akan ada malapetaka. Jangan percaya kalau engkau terima pesan seperti itu. Itu pesan berantai yang ngacau. Sebagus apapun materi pesannya, tapi kalau ada ancaman dan intimidasi seperti itu, jangan percaya. Di dalam Tuhan kita terlindungi, bukan karena kita menyebarkan pesan yang tidak benar dan bikin habis pulsa saja, ngebak-ngebak chatting. Haleluya, puji Tuhan ya. Haleluya, puji Tuhan. Bilang sama sebelah, jangan ya dek ya, bilang haleluya. Bilang saudaraku, haleluya ya. Oke. Jadi jangan percaya pesan berantai yang nggak ada gunanya itu, saudaraku. Tapi lakukan ini. Ini pesan berantai yang benar. Dari iman kepada iman. From generation to generation. Jadi kalau kita ngalami Tuhan hari ini, maka ceritakan kepada anak-anak kita supaya anak-anak kita kenal Tuhan. Sehingga mereka kemudian akan menceritakan kepada angkatan yang berikutnya lagi. Sehingga bumi penuh kemuliaan, bumi penuh orang-orang benar, bumi akan dipenuhi orang-orang yang takut akan Tuhan, yang mengerti, katakan amin, saudaraku ya. Oke, kita sedang dititipi generasi anak-anak Tuhan. Jadi kita sedang dititipi. Kebenaran ketiga, sebelumnya, karena orang tua diminta untuk mengajar anak-anak, maka lihat, Tuhan itu marah saat anak-anak disesatkan. Matius 18 ayat 6. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Haleluya ya. Menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini. Memang anak-anak kecil itu kan polos, gampang percaya ya, gampang dikibuli ya. Mlebu maghrib. Nopo to, Ma? Oke, setan lewat. Haleluya. Sok tahu, saudaraku, sok tahu. Saya berdoa kalau itu masih dilakukan, benar-benar Anda lihat setan lewat. Haleluya. Ya. Puji Tuhan. Main nakut-nakuti, saudaraku. Mlebu. Oke, setan lewat wis maghrib. Siapa yang bilang setan itu lewat setiap waktu, setiap hari, wirawiri, saudaraku. Iya, enggak cuma kalau sudah maghrib. Setan tuh enggak punya jam kerja, saudaraku ya. Setan enggak punya jam kantor. Jangan percaya yang begitu. Jangan menyesatkan. Haleluya. Kok rantai mangane? Pitik mati. Padahal rande pitik, saudaraku ya. Haleluya ya. Padahal enggak punya pitik mati. Loh, apa hubungannya mangan rantai karo pitik mati, saudaraku? Ini kan sesat, saudaraku. Haleluya ya. Ya, sirsat enak, sesat tidak enak, saudaraku ya. Kenapa? Karena barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, maka lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan itu batu untuk giles. Zaman dulu kan belum ada blender, saudaraku. Wah, ini blender tenaga keringat, saudaraku. Haleluya. Zaman dulu tuh kalau blender itu disurung gitu, watunya gede. Nah, katanya kalau orang menyesatkan anak kecil,
batu gilingan itu dikalungkan di leher dan kemudian dia ditenggelamkan ke dalam laut. Iya. Jadi ini bukan batu apung, saudaraku, bukan. Ini batu gede sing wabut dan kalau diikatkan di leher kita, pasti kita gaya batu, saudaraku, renangnya ikut kelelep. Ini kan hukuman yang mengerikan. Kenapa? Karena pendidikan kebenaran untuk anak-anak itu begitu serius. Jangan ajari anak-anak kita, cucu kita hal yang salah, saudaraku. Hal yang negatif. Turu, wis bengi. Kok ndak turu? Tak kandake Pak RT. Wong bapak Pak RT lagi, saudaraku. Apa salahnya Pak RT gitu loh, saudaraku ya. Pak RT-nya baik-baik, suka bagi sembako. Saudaraku, kok yang datang dilapor ke Pak RT, akhirnya anak itu kepahitan dan tidak pernah mau jadi RT. Haleluya ya. Tak kandake Pak polisi. Wadah yang sadis lagi, nek nakal awas loh. Tak undangi Bu Febe. Wah, saudaraku, bawa Bu Febe lagi, saudaraku. Oh Tuhan, ampuni, saudaraku ya. Yang tidak bisa ngatasi anaknya, kemudian melibatkan nama yang ajaib, saudaraku ya. Tak undangi Bu Febe. Oh, tak undangi Bu Febe. Ora gelem maem, ora gelem turu, tak undangi Bu Febe. Oh, haleluya. Loh, apa hubungannya gitu loh, saudaraku. Iya. Wong ibu gembala cantik begini kok dadak dipanggil hanya untuk menidurkan anak, saudaraku, ya. Jadi tolong jangan bapak-bapak ibu gembala kalau Anda khawatir dan tidak bisa ngatasi anak. Haleluya, ya. Puji Tuhan. Iya, bertobatlah dan balik pada Bapa. Haleluya. Jadi Tuhan sangat peduli dengan pendidikan anak-anak kita ya. Jangan diajari salah. Oke. Lanjut yang berikutnya. Kebenaran yang ketiga, Tuhan berhak meminta anak kita untuk kepentingannya. Ini camkan baik-baik. Loh, dia yang punya kok. Dia yang punya, dia yang lahirkan, dia yang desain. Itu punya dia kalau Tuhan minta. Dan kita akan lihat sebenarnya ada 4 hal di mana kita harus melepaskan anak-anak kita. 5, saudaraku. Lanjut, ayatnya. Kejadian 22 ayat 2, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasih, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ishak yang dinanti bertahun-tahun akhirnya diminta oleh Tuhan. Ya, Tuhan punya dan Abraham taat. Bilangan 3 ayat 45, ambillah orang Lewi, ganti semua anak sulung yang ada pada orang Israel. Juga hewan orang Lewi, ganti hewan mereka. Supaya orang Lewi itu menjadi kepunyaanku, akulah Tuhan. Jadi seharusnya Tuhan itu akan meminta semua anak sulung untuk melayani dia. Awalnya begitu. Makanya tulah ke-10 di Mesir adalah hukuman kepada anak sulung. Dan sebenarnya anak sulung itu dikhususkan untuk Tuhan. Tapi kemudian dalam perkembangan Tuhan bilang, udah sebagai gantinya aku mengkhususkan suku Lewi untuk melayani aku. Mereka akan bekerja untuk hal-hal rohani dan mereka hidup dari pelayanan rohani itu. Enggak kerja, enggak bisnis, enggak dapat ladang, enggak dapat sawah, tapi mereka hidup dari persembahan umat-umat Tuhan. Ya. Jadi pola Lewi itu masih berlaku hari ini ya. Orang yang hidupnya hanya pelayanan rohani, ya dia hidup dari pelayanan rohani, dia enggak kerja lain. Oke. Yang berikutnya Simson, Yesaya, Yeremia, Paulus. Mereka berkata, mereka bilang, ayatnya enggak saya cantumkan, tapi 4 orang ini kompak sepakat ngomong bahwa sejak dari kandungan mereka sudah ditetapkan Tuhan menjadi alatnya. Jadi sejak dalam kandungan Tuhan itu sudah bisa booking seseorang untuk menjadi seperti apa yang dia mau. Ya, kenapa? Karena mereka keturunan ilahi. Kenapa? Karena mereka dilahirkan bagi Tuhan. Bilang sama sebelah, kamu sudah di-booking Tuhan sejak dalam kandungan. Bilang, haleluya, puji Tuhan ya. Oke, kalian tuh sudah di-booking. Bapak, Ibu, Saudaraku, anak-anak kita sudah dipesan oleh Tuhan, didesain untuk tujuan Tuhan. Dia dilahirkan dengan kemampuan-kemampuan yang berbeda untuk kepentingan Tuhan, bukan untuk kepentingan orang tua. Saudaraku, jadi kalau mereka sukses, ya bersyukur kalau orang tua kecipratan. Tapi mereka sukses, harusnya sukses untuk Tuhan. Gitu saudaraku. Jangan anak kita didorong, kamu harus ranking nak.
Papa malu dong, dulu papa ranking. Masa kamu gak ranking? Setelah dibuka papanya ranking 36, saudaraku. Begitu ya saudaraku ya. Ya bener, papa dulu ranking, ya bener ranking 36 saudaraku ya. Dari 35 siswa. Lu gimana nih saudaraku ya, haleluya ya. Ranking 36 dari 35 siswa saudaraku ya. Berarti orang lulus saudaraku ya. Haleluya, puji Tuhan. Sok-sokan dia berkata, papa malu dong, lu papa ranking, kenapa kamu gak ranking? Makanya sekarang ranking dihapuskan. Ya, rupanya ranking itu seperti penjajahan. Harus dihapuskan dari muka bumi saudaraku ya, haleluya. Karena itu gak sehat, terjadi persaingan yang tidak sehat ya. Jadi sistem ranking itu seperti penjajahan, harus dihapuskan dari muka bumi, haleluya ya. Makanya ranking sekarang yang tahu hanya gurunya. Jadi kalau mau tahu ranking anak Pantai Kosta, tanya Fandi, haleluya, puji Tuhan ya. Karena hanya dia yang tahu, saudaraku ya. Hanya dia dan Tuhan yang tahu, saudaraku. Ya. Orang tua tanya, anakku ranking berapa? Ranking berapa? Anak ibu-ibu sekarang kan kepo gitu kan, saudaraku. Enggak ada ranking, jelas-jelas enggak ada rankingnya di rapot, masih tanya, Bu anak saya ranking berapa? Haleluya. Itu yang bangga anaknya, sekolahnya atau ibune, saudaraku ya, haleluya. Jadi kalau mereka sukses itu mereka harus sukses untuk Tuhan. Karena mereka sudah didesain Tuhan untuk kepentingannya. Iya. Haleluya. Jadi kita harus berkata, Tuhan buat sukses anakku. Ya, biarkan Tuhan dimuliakan. Gitu. Aku nunut sithik. Jangan saudaraku, jangan. Saudaraku ya. Tuhan buat sukses anakku. Tuhan berkati anakku. Biar Tuhan yang dimuliakan. Aku separuh mulia. Enggak, jangan gitu saudaraku. Enggak boleh. Iya. Iya, jangan. Biarkan Tuhan yang dimuliakan. Kemuliaan bagi dia, bukan kemuliaan bagi dua. Jangan saudaraku ya. Jangan kemuliaan bagi rata. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, anak saya luar biasa sukses, dipilih jadi menteri sama Pak Prabowo. Segala kemuliaan bagi rata. Oh, dirujak saudaraku ya. Haleluya. Ini perlu dirujak yang begini. Oke, lanjut yang berikutnya. Ya. Masuk kepada 4 hal di mana kita harus melepaskan anak-anak kita. Yang pertama, dalam pernikahan. Kejadian 2:24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Ayat ini diulangi lagi di Matius 19 ayat 5 dan 6. Disebut oleh Yesus sendiri. Kemudian sama Markus ditulis lagi, Markus 10 7-8. Efesus 5 ayat 31 ditulis lagi oleh Rasul Paulus. Jadi topik pria meninggalkan ayah dan ibunya, bersatu dengan istrinya, keduanya menjadi satu daging, itu diulang-ulang, diucapkan oleh Allah Bapa sendiri, diucapkan oleh Yesus Matius 19, diucapkan oleh Paulus di Efesus 5 ayat 31. Artinya ini penting. Bagaimana kita harus melepaskan anak dalam pernikahan? Next, ini aplikasinya. Perlu kedewasaan orang tua untuk melepaskan anaknya setelah menikah. Jadi orang tua dengar baik-baik, setelah anak kita menikah, dia milik pasangannya. Prioritasnya pasangannya, bukan lagi orang tuanya. Lalu perlu kedewasaan anak-anak untuk melepas kebergantungannya dengan orang tua. Anak-anak dengar baik-baik, ketika kalian sudah menikah, kalian harus mandiri. Jangan mbok-mboken. Jadi sing simbok ojo nak-naken, sing anak ojo mbok-mboken. Haleluya, begitu ya. Jadi orang yang sudah menikah itu mereka merdeka. Oke? Karena ada beberapa orang tua yang masih memperlakukan anaknya itu seperti anak kecil, padahal sudah punya istri, sudah punya suami, masih terus coba dikontrol, dicereweti. Mereka sudah ada yang punya. Nah, ini perlu kedewasaan orang tua, melepaskan anaknya setelah menikah. Kita harus rela. Ya, anak-anak juga kalau sudah nikah jangan bergantung dengan orang tua. Lanjut, setelah menikah seseorang menjadi milik pasangannya. Prioritasnya adalah pasangannya bukan lagi orang tuanya. Ini penting. Meninggalkan ayahnya dan ibunya menjadi satu dengan istrinya. Terus, meninggalkan ayah dan ibu bukan berarti mengabaikan
Tetapi ortu harus menjadi prioritas kedua. Ya. Jadi kalau ada bantuan kepada orang tua, itu harus sepakat suami dan istri. Ya, harus dibicarakan sepakat. Dalam konseling pernikahan, kami melarang salah satu pihak membantu orang tua tanpa sepengetahuan istri, itu salah. Membantu orang tua tanpa sepengetahuan suami, itu salah. Apalagi membantu mantan, itu dosa. Haleluya, puji Tuhan ya. Bilang sama sebelah, jangan ada mantan di antara kita. Bilang saudaraku ya, haleluya ya. Jadi prioritasnya adalah pasangannya, apa-apa harus bilang. Jadi makanya kita tuh kalau lihat medsos juga harus dewasa, saudaraku. Saya baru aja lihat medsos, satu akun. Lanang ngopo? Meh nongkrong itu tak pamit bojone. Ma, aku tak ngopi ya. Gitu. Oh, lanang ngopo? Oh, teko mangkat rasa pamit bojo. Nek seneni bales bentak. Wah, gitu ya. Ditutup lawange turu hotel. Lanang ngopo? Wah, kalau yang begitu saudaraku jangan didengerin ya. Katakan sama-sama, telingaku harus dewasa, bilang saudaraku ya. Karena di medsos juga banyak racun saudaraku. Di medsos banyak pencemaran. Ya, katanya kalau laki-laki sejati itu kalau pergi nggak usah pamit istri. Gitu. Katanya kalau dimarahi istri saudaraku bentak lebih keras, katanya begitu. Katanya begitu. Katanya ya. Ya, jadi orang tua harus rela menjadi prioritas kedua. Orang tua harus rela diduakan setelah anak kita menikah. Oke? Orang tua katakan amin. Haleluya. Ya, kalau nggak bisa amin, Tuhan kuatkan aku. Haleluya. Puji Tuhan ya. Ternyata anakku sudah jadi milik pasangannya. Yang selanjutnya, diizinkan untuk pasangan yang sudah menikah tetap tinggal bersama orang tuanya. Tetap diizinkan. Meninggalkan itu berarti juga wis ibune wis tuwa sekarat, wis mah aku harus meninggalkan mama. Haleluya ya. Biarkan mama mati dalam damai, aku tak healing dengan pasanganku dan mama tinggal. Enggak bisa begitu juga. Dalam kondisi khusus diizinkan pasangan yang sudah menikah tetap tinggal bersama orang tuanya. Tetapi prioritasnya sekarang adalah pasangannya. Jadi walaupun tinggal serumah dengan orang tua, prioritasnya adalah pasangannya, ya. Jangan lagi tidur sama Simbo, haleluya. Tidur sama pasanganmu. Nah, kondisi seperti ini diizinkan, tetapi biasanya memiliki tantangan tersendiri karena rawan konflik. Ya. Rawan konflik. Makanya berbahagialah Adam dan Hawa karena mereka adalah orang yang tidak punya mertua. Haleluya, puji Tuhan ya. Mereka selalu tidur dengan pasangannya. Haleluya. Di taman yang indah, saudaraku ya, bersama gajah. Haleluya. Oke. Saat lahir cucu, kakek nenek harus menahan diri untuk tidak intervensi langsung, terutama saat pendisiplinan. Jadi gini, kalau orang tua mendisiplin anaknya, kakek nenek nggak boleh ikut campur. Ini hukum. Ya. Anak kita lagi dimarahin oleh bapak ibunya, nenek harus tutup mulut, kakek harus tutup mulut. Kalau anak kita kebablasan marahin cucu kita, ya dipanggil sendiri. Tapi jangan membela, yang terakhir tuh. Kakek nenek dilarang menganulir pendisiplinan ayah ibu di depan anak. Jadi ketika bapak ibunya marah, saudaraku, enggak boleh begitu ya, kamu marah. Nenek nggak boleh, enggak apa-apa ding, enggak apa-apa, jangan dengerin papa. Saudaraku, nenek yang seperti ini, saudaraku, ini nenek lampir, saudaraku ya, haleluya ya. Ibunya lagi marah-marah, kamu sudah pakai uang bayar sekolah, kok dipakai jajan, itu enggak bener. Neneknya, enggak apa-apa, dulu bapakmu juga begitu, jangan begitu saudaraku. Oh, itu harus dirujak kalau begitu saudaraku ya. Di depan anak nggak boleh menganulir pendisiplinan yang dilakukan oleh orang tua, ya. Jadi kakek nenek juga harus bertobat, ya. Oke, jadi kita perlu merelakan melepas anak kita ketika mereka sudah menikah, ya. Yang berikutnya, next. Melepaskan anak dalam pelayanan rohani. 1 Samuel 1 beberapa ayat. Setelah perempuan itu menyapih anaknya, dibawanyalah dia, lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo. Waktu itu masih kecil betul kanak-kanak itu. Samuel diserahkan kepada Tuhan
Bukan dibawa pulang lagi loh. Kalau di gereja kan anak itu diserahkan dibawa pulang lagi kan. Gitu kan. Bukan jadi anaknya Pak Denny terus tinggal di pastori, enggak kan saudaraku, enggak kan. Tapi Samuel beda. Samuel diserahkan kepada Tuhan, diserahkan kepada Eli, ibunya pulang. Samuelnya tetap di tangan Eli. Masih kanak-kanak setelah disapih. Dan untung saya bukan Imam Eli. Haleluya, puji Tuhan ya saudaraku ya. Orang kuat saudaraku, dari semua jemaat titip anak-anak njur piye aku saudaraku, begitu kan. Bayangkan saudaraku, iya. Pastori penuh dengan bocil-bocil. Haleluya. Jujur aku melu ngomong pelayanan piye saudaraku ya. Haleluya. Untung saya bukan Imam Eli yang jadi tempat untuk saudaraku mendidik anak-anak kecil itu. Saudaraku. Jadi nanti bawa ke pastori kalau sudah jadi hamba Tuhan. Boleh saudaraku ya. Oke, 25. Setelah mereka menyembelih lembu, mereka mengantarkan kanak-kanak itu kepada Eli. Untuk mendapat anak inilah, ini Hana berkata begini, untuk mendapat anak inilah aku berdoa dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta kepadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan seumur hidup, terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Jadi Samuel diserahkan untuk menjadi pelayan Tuhan ketika masih anak-anak setelah disapih. Rela, Hana rela melepaskan anaknya untuk dipakai oleh Tuhan menjadi hamba Tuhan. Lanjut. Oke, ini dilewati supaya cepat. Ya, yang mau cepat katakan amin. Haleluya. Yo, nomor 3. Kita nomor 3. Yo, kowe sekrungu mau amin. Mau wis teko jadi amin. Mereka belum dengar yang lain. Haleluya. Ya, mereka sudah 2 kali jadi mau cepat amin. Mau esok suwi amin. Haleluya. Mau esok tekan jam 10 saudaraku ya. Tadi pagi itu sampai jam 10 saudaraku. Ya, mereka sudah dengar amin mau cepat katanya. Nomor 3. Iya. Kasihan mereka kehujanan, biarkan badannya kering dulu sambil dengar khotbah ya. Nanti pulang supaya kering, haleluya ya. Jangan datang kelebes pulang kelebes ya. Iman bensinnya harus ya oke. Nomor 3. Melepaskan anak dalam karir. Nah, gitu ya. Ini pelayanan sekuler. Kalau tadi Samuel dilepaskan untuk pelayanan rohani, jadi hamba Tuhan, melayani secara rohani. Sekarang kita harus melepaskan anak-anak kita dalam karir, yaitu pelayanan sekuler. Relakan anak kita menjadi seperti apa yang Tuhan mau, bukan yang kita mau. Jadi kalau dia mau jadi dokter, biarkan itu dari dia, bukan dari kita. Ya, biarkan dia menekuni dunia yang sudah Tuhan desainkan untuknya. Pertanyaannya Pak, lah kalau pilihannya salah? Kalau pilihannya salah, salai wong tua. Haleluya, puji Tuhan ya. Orang tua, yang kedua, tugas orang tua mendoakan dan mendeteksi desain Tuhan atas anak kita sejak dini. Jadi anak kita itu dibentuk untuk sebuah maksud dan tujuan. Saya selalu jelaskan, lampu diciptakan untuk alat penerangan, kursi diciptakan untuk tempat duduk, motor diciptakan untuk alat transportasi. Apa saja yang diciptakan itu punya tujuan. Dan setiap manusia diciptakan ada tujuannya. Denny diciptakan atas tujuan Tuhan. Tuhan punya desain, Tuhan punya maksud, Tuhan punya tujuan. Orang tua harus mendeteksi desain Tuhan atas anaknya sejak dini. 3, jangan paksakan idealisme karir menurut pandangan ortu. Kecuali itu sama dengan desain Tuhan atas anak kita. Vigo pernah bilang dia pengen jadi pemain bola di masa kecil dulu. Ya, Vigo. Tapi kami bilang, enggak nak, kamu ini pemusiknya Tuhan. Kamu pemusik, kamu bukan pemain bola. Sepertinya kami memaksakan idealisme kami. Tetapi itu kami terima dari Tuhan. Nah, caranya ngerti gimana Pak? Susah menjelaskannya saudaraku ya. Itu namanya kesaksian roh. Jadi Tuhan mendesain sampai memberikan nama. Nama itu kemudian mempengaruhi hidupnya. Dan kemudian mempengaruhi karirnya, diarahkan. Begitu ya. Jadi kita boleh memaksakan idealisme kita kalau itu sama dengan desain Tuhan atas anak kita. Tidak ada bidang yang lebih unggul dibandingkan bidang yang lain. Jangan hanya melihat satu bidang hanya dari potensi uang yang dihasilkan. Kalau Tuhan mau anak kita itu jadi juru bahasa, wah kuliah kok bahasa, tidak menghasilkan uang. Siapa bilang saudaraku? Dulu orang berkata kuliah musik itu nggak ada uangnya. Iya, kuliahlah teknik, kuliahlah kedokteran, kuliahlah
lebih baik YouTuber. Jadi orang obsesinya tuh hanya uang. Dia nggak memikirkan bahwa apa sih Tuhan yang maunya Tuhan untuk anak cucuku itu apa sih? Gitu. Kita pernah ngerti nggak saudaraku? Iya. Ngapain kita sukses kaya di dunia, tapi kita meleset dari targetnya Tuhan. Saya nggak mau saudaraku, saya mau tepat mencapai target Tuhan. Jadi jangan hanya melihat satu bidang, hanya dari potensi uang yang dihasilkan. Tidak ada bidang yang lebih unggul dibandingkan bidang yang lain. Katakan sama-sama, semua bidang bisa Tuhan berkati. Katakan sama-sama, saudaraku, katakan sama-sama, oke? Semua bidang Tuhan bisa berkati, apapun itu. Oke. Jadi lepaskan anak-anak kita, relakan untuk dibawa Tuhan kepada destininya. Jadi mulai sekarang doa sungguh-sungguh mendeteksi desain Tuhan atas anak-anakmu. Ya. 4. Next. Melepaskan anak dalam pendewasaan. Nah, kita perlu tega untuk mendewasakan anak kita. Saya kasih beberapa contoh. Jika Ribkah tidak mendorong Yakub keluar dari rumahnya, maka Yakub tak akan pernah punya pengalaman iman. Yakub ini disayang Ribkah, tapi satu kali Ribkah berkata, kamu keluar ke rumah paman, keluar. Dan ketika Yakub keluar, dia dapat penglihatan. Dia mendapatkan pengalaman iman. Iya, domba-dombanya, asetnya bertambah. Sukses dalam pengembalaan domba mertuanya, gitu. Jadi kalau Yakub tetap ditahan di rumah, Yakub gak akan pernah punya pengalaman iman. Tapi Ribkah sebagai ibu dorong, keluar nak, gitu. Nah makanya, lah Pak, tapi anakku belum dewasa untuk dilepas keluar, makanya dewasakan di rumah supaya ketika saatnya keluar mereka sudah aman. Gitu saudaraku. Kalau kita khawatir, Pak, bocah wedok, nanti gimana kalau jauh-jauh dari rumah? Makanya dewasakan di rumah, gembleng di rumah, disiplin di rumah, sehingga kita melihat bahwa anak kita sudah bisa dipercaya untuk kos di tengah kerasnya dunia yang kita nggak bisa kontrol. Yang kedua, jika Yakub tidak tega menyuruh Yusuf untuk melihat keadaan kakak-kakaknya, maka dia tidak akan pernah sampai di Mesir. Yusuf ini disuruh sama Yakub, Yusuf ini anak kesayangan, anak papa, dikasih baju bagus, baju branded, baju mahal. Nah, kamu lihat kakak-kakakmu yang sedang mengembala, cari mereka, tidak tahu di mana. Zaman dulu kan tidak ada BPJS, saudaraku, jadi nggak bisa dilacak. Oh, GPS, ya berarti mendengarkan, haleluya, ya bukan BPJS Pak, haleluya, puji Tuhan, ya puji Tuhan, haleluya. Ternyata generasi Gen Z cerdas, haleluya, puji Tuhan, ya. Jadi Bapak Ibu, zaman dulu nggak ada GPS. Nah, cari kakak-kakakmu lagi mengembalakan domba, kamu lihatlah keadaannya bagaimana. Yusuf lihat, ternyata sampai sana ditangkap, masukkan sumur, dijual ke Mesir. Kalau Yakub tidak tegaan, aduh ini bocah masih polos, janganlah disuruh-suruh. Kan hari ini ada saudaraku, bapak ngajari atau ibu ngajari anaknya nyuci piring, saudaraku, haleluya. Bapaknya, mah bocah wis kesel sekolah kok dikon nyuci piring. Itu bapak yang salah. Ya. Jadi kalau anak kita diajari untuk kerja di rumah itu baik, saudaraku. Ya. Jadi jangan gak tegaan. Bocah udah capek sekolah kok disuruh nyapu rumah. Jadikan mereka tangguh. Pelatih yang disiplin dan keras akan menghasilkan atlet yang tangguh. Haleluya, puji Tuhan. Ya. Semakin disiplin seorang membentuk anaknya. Kenapa Akmil itu berbeda dari sekolah yang lain? Karena ini kelas tinggi. Ini pendidikan eksekutif, calon pemimpin. Makanya pendidikannya juga keras. Gitu, saudaraku. Jadi kalau mau pendidikan yang lembek-lembek ya akan menghasilkan generasi yang lembek. 3, jika Yokebed tidak melepaskan Musa, maka Musa tak akan menjadi seorang pemimpin yang tangguh. Yokebed rela melepaskan Musa. Dialirkan di Sungai Nil, ya. Dialirkan ya, dikelekkan. Apa kok dikelekkan? Haleluya, puji Tuhan. Dikelekkan, dihanyutkan. Nah, gitu saudaraku. Dihanyutkan. Haleluya. Dikelekkan saudaraku ya, haleluya. Hanyutkan di sungai Nil, haleluya. Dan Tuhan menolong. Resikonya ada saudaraku. Wah, ada kuda Nil, haleluya, puji Tuhan loh. Jadi kalau dihanyutkan lalu keluar kuda Nil, saudaraku, ceritanya nggak seperti sekarang, gitu kan?
Tapi Yokebed rela melepaskan Musa. Jadi kita tuh orang tua harus tega untuk mendewasakan anak kita. Jika Mordekai tidak melepaskan Esther, maka Esther tidak akan menjadi ratu. Esther itu yatim piatu ya Bapak Ibu. Esther yatim piatu, diopeni Mordekai. Mordekai itu pamannya. Pamannya ada audisi ratu. Ada audisi ratu. Ikut. Kok nduk saudaraku, nduk kok nduk. Ada audisi ratu gitu. Ratu Wasti itu berontak, Ratu Wasti nggak taat gitu, dipecat. Ada audisi ratu, nduk ikutlah audisi. Mordekai mendorong untuk Esther maju. Dan Maria, ibu Yesus, harus tegar melihat proses pelayanan Yesus yang penuh kesulitan. Kalau Maria baperan, Yesus gak sukses jadi juru selamat saudaraku. Tapi Maria, dia keep silent, nangis, aduh anakku dicemooh, anakku ditolak, anakku dicobai. Tapi Maria gak baper saudaraku, dia rela melepaskan untuk anaknya jadi berkat. Oke, next. Contoh 3, Bapa melepaskan Yesus. Ya, kita tahu, nggak usah dibaca deh. Di salib bisa terjadi karena Bapa melepaskan Yesus, merelakan Yesus. Jadi penebus dosa, jadi penebus kita. Ya, jadi penebus kita. Bapa melepaskan Yesus karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jadi kalau Bapa tidak tegel untuk melepas Yesus, kita nggak diselamatkan. Jadi mari kita jadi orang tua yang punya kerelaan melepaskan anak kita, punya kesadaran bahwa mereka milik Tuhan. Jadi jangan terlalu khawatir masa depannya. Percaya, anak kita punya jatah berkat sendiri. Katakan amin saudaraku. Ya. Anak kita punya jatah berkat sendiri. Banyak anak ditinggali warisan gede, tapi karena nggak dididik karakternya, warisan itu habis. Banyak orang saudaraku. Jadi tidak menjamin kalau dia lahir dari orang kaya, lalu dia juga akan terus jadi kaya. Enggak. Ada banyak orang kaya yang hartanya habis. Iya. Tapi ada anak yang enggak punya apa-apa. Yatim piatu, bapaknya enggak tahu siapa, hidup keleleran di jalan. Tapi karena dalam Tuhan, Tuhan memberkati dia dan dia sukses luar biasa, banyak cerita seperti itu. Artinya berkat itu di tangan Tuhan. Anak kita punya jatah berkat sendiri, nggak usah khawatir saudaraku. Katakan amin saudaraku, yuk. Oke, yang berikutnya. Yesus melepas murid-muridnya, jelas ya. Yesus mati, dia mengutus murid-muridnya untuk melanjutkan pelayanannya. Yesus sayang murid-muridnya, tapi dia harus rela melepaskan murid-muridnya. Harus rela berpisah. Karena itu dia menyerahkan kepada Bapa. Bapa, aku menyerahkan kepadamu, mereka milikmu. Mereka akan menghadapi salib seperti yang aku alami. Yesus melepaskan murid-muridnya. Lanjut yang berikutnya. Gereja melepas pekerjanya. Dalam Kisah Rasul, gereja itu mengutus orang-orangnya yang potensial. Karena itu perhatikan dalam beberapa kesempatan saya doa berkat, saya berkata apa? Kita gereja mengutus engkau pulang ke rumahmu. Jadi Bapak Ibu pulang itu dalam rangka diutus jadi berkat. Kembali ke pekerjaanmu, kembali ke sekolahmu, engkau diutus untuk jadi berkat buat dunia. Gereja melepas pekerja-pekerja potensialnya untuk jadi berkat di tengah dunia. Bilang kanan kiri senggol dong, katakan kamu potensial, katakan haleluya, puji Tuhan ya. Kita potensial. Dulu Pak Ari mau ke Kendari pamit, kita doakan, kita utus ke Kendari selama beberapa tahun. Iya, tugas selesai balik saudaraku, iya kan. Saya masih ingat dulu Putri ketika mau ke Taiwan, kita doakan, kami mengutus engkau, diutus ke Taiwan gitu, balik selesai tugas. Jadi saudaraku, biarkan engkau rela diutus ya, gereja rela melepas setiap apa yang menjadi potensimu untuk jadi berkat di luar sana. Oke, lanjut. Oke, lihat, penyembah berhala rela menyerahkan anak mereka untuk dikorbankan. Kita sudah lihat tadi. Seorang penyembah berhala rela menyerahkan anaknya untuk mati buat berhalanya. Relakah kita menyerahkan anak-anak kita untuk Tuhan? Ya. Dan yang kelima tadi sebenarnya rela melepaskan dalam kematian. Cepat atau lambat kita akan terpisah dengan kematian dengan anak kita. Relakan. Ya, relakan. Kalau Tuhan izinkan itu. Lanjut yang berikutnya. Oke, kita masuk aplikasi
lalu kita simpulkan ya. Sebelum kesimpulan, aplikasi bagaimana belajar rela melepaskan anak sejak dini. Saat jam ibadah, tegalah membangunkan anak kita. Ini sudah kami lakukan. Vion Vigo masih tidur, jam ibadah, bangunkan mereka, gotong, bawa ke gereja. Itu gereja belum seperti ini, saudaraku. Hujan, bangunkan mereka, bawa ke gereja. Kenapa? Kami mau mendisiplin mereka ke gereja. Ada banyak orang tua, putuku gak turu, kok ndak kebaktian kemarin, putuku gak turu. Haleluya. Ora tego, arep ngugah. Kalau kami enggak, saudaraku. Demi pendisiplinan ibadah, jam ibadah, tidur, bangunkan. Anak jangan selalu dibela tanpa melihat situasinya. Jadi jangan membela anak, jangan ngamuan terhadap situasi di luar sana tanpa melihat situasinya siapa sih. Jangan-jangan anak kita yang salah. Ada banyak orang tua yang tidak rela anaknya itu tersakiti, apapun situasinya. Kalau itu terjadi, saudaraku, kita akan membuat generasi kita rapuh. Iya. Jadi ajari anak-anak kita untuk menghadapi situasi. Jangan selalu dibela, lihat dulu situasinya. Kecuali memang anak kita itu tersakiti, dibully, ya kita bela, tetapi tentu dengan cara-cara yang tidak melanggar hukum, begitu ya. Boleh dibela kalau memang anak kita enggak salah. Yang ketiga, biasakan anak tidur sendiri. Itu akan mendewasakan anak-anak kita. Jadi mulai belajar melepaskan dalam hal-hal kecil, mulai dari rumah. Supaya kalau mereka keluar tuh mereka tangguh gitu loh. Mereka tidur sendiri, terbiasa menghadapi gelap. Puji Tuhan, Vigo dan Vion itu enggak pernah takut gelap. Enggak pernah, saudaraku. Kenapa? Karena bapaknya sudah gelap. Haleluya, puji Tuhan ya. Mereka enggak pernah ditakut-takuti. Mereka tidur sendiri, lampu dimatikan, remang-remang saja. Dan mereka dewasa, remajanya enggak pernah takut gelap. Mereka enggak pernah takut setan. Jadi biasakan anak tidur sendiri. Nangis ya tinggal kita datangi, saudaraku. Wong jarak kamar kita dengan kamar anak kita itu tidak sejauh utara dan selatan kan? Haleluya ya. Oke? Halo Bapak Ibu. Jarak kamar kita dengan anak kita kan tidak 1 kilo. Ada di sini yang jarak kamar kita dengan anak kita 1 kilo. Hari ini jarak kamar kami dengan jarak kamar Vion 45 kilo. Karena dia ada di Jogja, saudaraku ya, haleluya. Ya. Tapi dulu satu rumah kita sudah biasakan tidur terpisah. Ya. Penuhi perut, batasi jajan. Jangan umbar mereka untuk jajan, asal perut kenyang. Itu saja, prinsip kami begitu. Asal perut kenyang, nggak usah jajan, nggak masalah. Yang penting perut kenyang. Gitu. Ajari anak bekerja sesuai kemampuannya. Jangan bikinkan PR-nya. Jadi jangan sampai kita membuat generasi kita menjadi manja. Ajari anak kita untuk tidak selalu menyalahkan orang lain atau situasi. Jadi kalau dia kebentur meja, jangan salahkan meja. Ya. Kalau dia menghadapi persoalan dengan temannya, jangan salahkan temannya. Jangan diajari anak kita menyalahkan orang lain dan situasi. Ajari dia. Kamu kebentur, bangun nak, enggak apa-apa ya. Kamu tadi enggak lihat, enggak apa-apa. Enggak sakit, nangis sebentar boleh, nangis karena sakit. Nangis. Tapi bangkit, ayo bangun. Ya. Jangan panik saat anak sakit. Izinkan otoritas mendisiplin anak kita jika benar-benar dia melakukan kesalahan. Jadi kalau guru mendisiplin, orang tua dilarang ngamuk. Ya. Kasihan Fandi, saudaraku, haleluya ya. Iya. Jadi guru-guru sekarang itu susah, saudaraku, jiwit sedikit jadi masalah, gitu kan. Jewer sedikit jadi masalah. Gitu. Nah ini saya khawatir nih kalau HAM ini bertambah anggarannya, saudaraku ya. Lalu orang semua nuntut hak asasi manusia, wah repot, tambah kacau nih sebenarnya. Ada kekacauan-kekacauan yang disinyalir bisa muncul, saudaraku ya, haleluya. Semuanya mengotot minta mempertahankan haknya. Satu sisi bagus, nah, saya berdoa supaya kalau itu terjadi, hak kebebasan beribadah juga harus ditegakkan, haleluya. Ya, kita berdoa buat negeri kita, saudaraku ya. Kenapa sampai ke situ, saudaraku, haleluya. Yang jelas, ajari anak-anak kita bekerja, ya. Bapak-bapak, biarkan ibu-ibu ngajari anak-anakmu bekerja. Jangan enggak tegaan. Ya. Ibu-ibu, cukup engkau ketika sudah menikah bergelar NY. NY itu nyonya, bukan nyapu, nyuci piring, saudaraku, ngepel, saudaraku ya, haleluya. Jadi nyetrika, jadi ngerti enggak? Kenapa seorang wanita setelah menikah gelarnya NY? Iya, katanya itu bukan cuma nyonya, tapi nyapu,
Iya, nyetrika, nyuci, haleluya. Nyemijeti, haleluya, puji Tuhan ya. Apalagi saudaraku. Jadi biarkan anak-anak kita membantu istri, membantu suami dalam pekerjaan yang mampu mereka lakukan. Oke, 2 halaman terakhir, kesimpulan. Pola asuh yang benar dan alkitabiah adalah seperti cara Tuhan mengajar kita. Jadi Tuhan tuh kadang-kadang tega kan. Bapak Ibu dengar baik-baik. Saya sebagai gembala nih kadang-kadang miris dan sedih kalau ada jemaat susah gitu saudaraku. Rasanya pengen nolong. Semua pengen tolong, semuanya pengen dikasih duit saudaraku. Semuanya pengen pokoknya, tapi kadang-kadang kami ini terbatas. Selain terbatas saudaraku, banyak yang ditolong. Kemudian juga Tuhan memberikan pemahaman seperti ini. Biarkan umat-umat Tuhan bergantung kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Jadi kalau Bapak Ibu satu kali punya perasaan kok gembala kok tega ya. Membiarkan aku seorang diri dalam sepi dan sunyi. Aku sedang menderita seperti ini kok gembala tega ya. Bapak Ibu tetap ada dalam doa kami. Dan dengar baik-baik, yang juru selamat itu bukan Denny. Juru selamat itu Yesus. Kami harus mengizinkan Bapak Ibu punya pengalaman iman, ditolong Tuhan dalam kesulitanmu. Sebab banyak yang ditolong saudaraku. Pengennya kalau kami mampu, Bu Webe ngerti enggak? Bu Webe itu senangnya kalau lihat konten orang yang nolong orang susah. Itu kontennya Bu Webe saudaraku ya. Yang gestam lah, yang apalagi yang apakah itu rekayasa atau tidak? Tapi Bu Webe seneng melihat orang susah ditolong. Dan Bu Webe berkata, coba ya aku tuh bisa seperti dia. Punya uang yang cukup, bisa ngajak orang ke Indomaret untuk belanja dalam 2 menit, mengambil apa saja yang dia punya. Itu Bu Webe hatinya seperti itu. Ya. Tapi kami nggak mampu. Kami nggak bisa nolong semua. Kami nggak bisa kasih uang semuanya, nggak bisa. Yang ditolong banyak. Dan kami harus ikut tuntunan Roh Kudus. Jadi seperti Tuhan yang kadang-kadang tega membiarkan kita, tapi dia tetap pantau kita. Kita nggak pernah sendirian. Dia punya solusi, dia punya jalan keluar, dan dia akan tolong kita. Haleluya. Begitu juga dengan anak kita harus kadang-kadang tega membiarkan dia menderita untuk dia mengalami pendisiplinan prosesnya Tuhan. Maka anak-anak kita akan tangguh. Semakin seseorang mengenal dan memahami pola kerja Tuhan, maka dia akan semakin serupa dengan dia, termasuk cara mendidik anak. Ketika iman kita semakin bertumbuh, kekhawatiran kita terhadap masa depan anak kita itu tidak akan menjadi masalah. Itu belum selesai saudaraku ya. Tadi pagi belum selesai, sampai sore lupa menyelesaikan lagi saudaraku ya. Jadi ketika iman kita semakin bertumbuh, kekhawatiran kita terhadap masa depan anak kita itu akan teratasi. Ya. 2 yang terakhir sebelum halaman terakhir nanti. Melepaskan anak kita untuk Tuhan bukan melepaskan tanggung jawab kita untuk menjaga, mendidik dan mengawasi anak kita. Jadi beda ya, bukan berarti kita melepaskan tanggung jawab kita, tidak. Kita tetap tanggung jawab, tapi setelah kita tanggung jawab, lepaskan dan relakan mereka untuk menjadi milik Tuhan, dipakai menurut maunya Tuhan. Yang terakhir, yuk musik siap. Kesimpulan terakhir, kenapa generasi stroberi muncul? Suatu generasi bisa ada bukan karena tiba-tiba. Suatu generasi dilahirkan oleh generasi sebelumnya. Jadi, generasi stroberi muncul mungkin karena dilahirkan orang tua yang bermental sama. Kalau kita jadi orang tua yang enggak tegaan, nanti mungkin kalau sempat kita belajar di OBS tentang anak gampang. Apa sih anak gampang di Ibrani? Di Ibrani ada istilah anak gampang. Kenapa disebut anak gampang? Nanti kita akan bahas itu. Tapi kalau kita enggak tegaan dengan anak-anak kita, terlalu memanjakan anak-anak kita. Sayang sih sayang, tapi jangan kelebihan. Minta hikmat untuk ada waktu kita pukul, ada waktu kita disiplin, ada waktu kita peluk dia. Karena Alkitab berkata, pukul anakmu, tapi jangan ingini kematiannya. Jadi memukul anak gak salah. Ya, memukul anak gak salah, asal ada caranya. Oke, nanti kita belajar di OBS bagaimana cara mukul anak yang benar sesuai Alkitab. Mendisiplin dia ketika dia salah. Saya akan ajar di OBS ya. Tetap stay di grup Karisma Family. Tapi mari kita jadi generasi Raja Wali, bukan generasi stroberi. Generasi lemah ini muncul jangan-jangan karena kita yang terlalu kompromi, kita yang lemah, kita yang gak tegaan. Ya, kita juga yang baperan.
sehingga menghasilkan generasi baper di bawah kita. Tutup Alkitabmu, tutup matamu, mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari mengucap syukur buat pengorbanan Yesus yang rela diserahkan untuk keselamatan kita. Bapa rela menyerahkan anaknya yang tunggal. Yesus rela mati buat kita. Maka relakan anak-anak kita untuk menjadi milik, kepunyaan dan alatnya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan. Ada mujizat di dalam salib Yesus. Katakan, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup, amin. Ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Bapa akan bertanggung jawab terhadap anak-anakmu, cucu-cucumu, seperti dia juga bertanggung jawab dengan hidupmu. Percaya bahwa di dalam salib Tuhan ada mujizatnya. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Kadang-kadang dia relakan kita. Kadang-kadang dia tega membiarkan kita dalam proses Tuhan. Tapi tenang, engkau tetap ada dalam tangannya. Engkau tetap ada dalam kontrol dan jangkauannya. Anak-anak kita dalam tangan Tuhan. Jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Serahkan hidupmu kepada Tuhan, maka dia akan bertindak mengatasi setiap kesulitan-kesulitanmu. Temukan jalan keluar, alami kuasanya, berdoa, berseru, teriak kepada Tuhan lebih sungguh lagi. Saya percaya dan saya berdoa supaya engkau mengalami kemuliaan Tuhan lebih lagi. Mari kita berdiri sama-sama. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu, mari pelayan perjamuan maju ke depan. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Amin. Bukan manusia, tetapi Tuhan yang jadi sumber pengharapan.
mengingat kasih Tuhan melalui pengorbanan-Mu, tubuh dan darah yang akan dibagikan. Biarkan mengingatkan kami bahwa Engkau bertanggung jawab atas hidup kami. Engkau seperti Bapa yang baik, yang memelihara anak-anaknya. Engkau menyediakan bagi kami semua yang kami butuhkan. Sekalipun kadang-kadang Engkau membiarkan kami berjalan dalam lembah kekelaman, sekalipun Engkau membiarkan kami menuruni lembah yang curam, naik gunung yang tinggi, kami dibiarkan menghadapi badai, tetapi Engkau tetap ada di dekat kami dan bersama-sama dengan kami. Biarkan Tuhan berbicara lebih jauh. Hamba-Mu selesai berbicara, saatnya Roh Kudus akan membicarakan, menerjemahkan dalam hidup umat-umat-Mu. Kami akan terima tubuh dan darah-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk, Bapak Ibu akan dilayani. Kita nyanyi lagu ini, hanya Kau Tuhan di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Katakan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku berserah. Yesus segalanya. Kaulah segalanya. Karena salib-Mu aku hidup Tuhan. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, katakan, aku hidup karena salib Tuhan. Aku hidup karena pengorbanan-Mu. Oh, Engkau yang berkuasa. Mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan. Syata karala rabata karala rabara. Syata karala rabata kaya rala rabara. Sikirala rabata karala rabara. Engkau segalanya dalam hidup kami. Engkaulah. Syata karala rabata karala rabara. Syata karala rabata karala rabara. Jiwaku berserah padamu. Karena salib-Mu, oh,
Kami bisa menang Tuhan. Kami bisa melewati semuanya. Haleluya. Haleluya. Saya tahu Vigo dan Vion hari ini tidak hidup karena saya dan karena istri saya. Mereka hidup karena Tuhan memelihara hidup mereka. Demikian pun setiap kita, setiap Anda. Engkau nggak hidup oleh Pak Denny dan Bu Febel. Engkau tidak hidup karena gereja ini. Tetapi engkau hidup karena salib Tuhan. Tuhan berkuasa, Tuhan bertanggung jawab atas hidupmu. Karena itu angkat tubuh Yesus. Percaya bahwa Dia yang sudah dikorbankan itu tetap menolong, memberi kekuatan kepadamu. Apapun situasimu, Dia rela. Dia membiarkan dan mengizinkan semuanya terjadi supaya kita lebih sayang dan cinta kepadanya. Sebab pada malam sebelumnya diserahkan, Ia mengambil roti, memecah-mecahkannya, memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, makanlah, inilah tubuhku. Mari makan dengan iman dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, hari depan indah Kau beri. Kita punya Bapa yang baik. Mungkin Bapa di dunia menyakitimu seperti Bapa. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Dia sayang Engkau, Karisma Family. Dia sayang Engkau, Dia sayang Engkau. Hari depan indah Kau beri. Rancanganmu yang terbaik bagiku. Dan setelah itu Dia mengambil cawan anggur, memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Perbuatlah setiap kali kamu mengingat akan aku. Mari minum dengan iman dalam nama Yesus. Oke, 1-2 menit kita bersama-sama dengan Tuhan sebelum pulang. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat
Sekali lagi, ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu, Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu, amin, yang berdaulat atasku. Sekarang pulanglah, sekarang pergilah. Engkau diutus kembali ke rumahmu, engkau diutus kembali ke pekerjaanmu, sekolahmu, lingkungan masyarakatmu. Pergi, pulang, dan biarkan Bapa menyertai engkau. Haleluya. Terimalah berkat, anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang anaknya yang tunggal, persekutuan Roh Kudus memelihara roh jiwa tubuhmu sempurna tak bercacat sampai Yesus datang menjemput gerejanya. Terimalah keberhasilan yang maksimal, terimalah perlindungan yang sempurna, terimalah keberuntungan yang ajaib, hanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.